Halo, jumpa lagi dengan saya Ramdhani Bayu Putra. Saat ini kita akan membahas tentang konsep kewirausahaan. Deskripsi kewirausahaan adalah mata kuliah yang merupakan implementasi dari berbagai teori, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi wirausahawan baru yang memiliki ide, gagasan untuk diimplementasikan dalam penciptaan lapangan usaha baru yang dapat memajukan perekonomian pribadi, keluarga, perusahaan, agama, bahkan bangsa dan negara. Maka tujuan dalam pembelajaran kewirausahaan itu pertama adalah kita harus mampu menjelaskan arti kewirausahaan. Yang kedua, kita juga harus mampu menjelaskan bagaimana karakter seorang wirausaha. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita juga harus mampu menjelaskan tipe-tipe dari wirausaha. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan pembelajaran kewirausahaan itu adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Maka di awal, sebelum kita jauh melangkah tentang bagaimana kita mampu menciptakan lapangan usaha untuk wirausaha, maka kita harus mengenal pengertian dari kewirausahaan atau wirausaha. Wirausaha berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata: wira, swa, dan sta. Wira itu dapat diartikan sebagai manusia unggul, tauladan, tangguh, berbudi, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, atau pejuang yang memiliki watak yang agung. Sementara swa itu berarti sendiri dan sta berarti berdiri. Artinya dapat kita ungkapkan wirausaha itu adalah manusia atau individu-individu yang memiliki keinginan untuk berjuang, untuk maju, baik dengan diri sendiri ataupun dengan berkelompok atau bermasyarakat. Maka wirausaha juga dapat kita artikan adalah suatu bentuk kemampuan untuk berjuang, untuk mandiri dalam arti berusaha. Kalau kita ungkapkan lagi, wirausaha itu juga berarti sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber dari kemampuan sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2000 mengartikan wirausaha yaitu orang yang pandai, yang memiliki bakat, bagaimana mengenal produk, bagaimana memproduksi, melakukan operasi untuk pengadaan produk baru, selanjutnya memasarkan, serta mengatur pemodalan untuk kegiatan operasinya. Sekarang kita lihat bahwa apa itu juga kewirausahaan. Maka kewirausahaan adalah bagian dari wirausaha, melainkan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Dalam bahasa Inggris, kewirausahaan ini juga disebut sebagai entrepreneurship. Orang-orang yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan itu biasanya disebut sebagai wirausaha atau pengusaha. Selanjutnya, wirausaha itu dibentuk atau dilahirkan. Maka beberapa ilustrasi kita lihat di sini, seperti bahwa untuk menjadi wirausaha yang sukses, dibentuk atau dilahirkan, maka dapat kita lihat kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan usia. Banyak contoh, seperti Presiden Nelson Mandela itu baru bisa sukses, baru bisa menjadi presiden
dengan usianya di 76 tahun. Marconi juga menemukan telepon di usia yang lebih muda. Stephen Jobs, pemilik Apple, menjadi jutaan di usia muda. Banyak contoh lain lagi seperti Bill Gates, orang terkaya di dunia, itu baru mendapat kesuksesan di usia 41 tahun. Artinya, jikalau kita ingin sukses berwirausaha, maka memang harus kita berusaha, dibentuk. Maka harus kita mulai atau dilahirkan. Sekali lagi, kesuksesan dalam berwirausaha itu juga akan dikatakan tidak ada kaitan atau korelasinya dengan usia. Banyak orang yang mencoba. Selanjutnya juga kita lihat bahwa kesuksesan wirausaha itu dibentuk atau dilahirkan itu juga tidak ada kaitannya dengan fisik. Seperti Helen Keller, dia itu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tapi dia adalah penulis dan pendidik terkenal di dunia. Kemudian juga Theodore Roosevelt terkena polio, presiden ke-32 Amerika Serikat. Beethoven, dia itu tunarunggu, tetapi dia komposer musik ternama dunia. Napoleon Bonaparte, dia memiliki fisik yang pendek, kemudian dia juga memiliki wajah yang tidak menarik, tetapi dia adalah pemimpin atau panglima penakluk Eropa. Jadi berwirausaha juga seperti itu, juga tidak ada kaitannya dengan fisik. Yang penting memang kita harus membentuk atau melahirkan kegiatan tersebut. Selanjutnya, kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Banyak contoh orang yang sukses dalam berwirausaha juga dapat berkaitan dengan ini, seperti Thomas Alva Edison. Pendidikannya hanya SD, tapi mampu memproduksi 2000 produk paten. Lim Kang Sing berhenti sekolah di umur 14 tahun, orang terkaya di Hong Kong. Henry Ford tidak pernah duduk di bangku sekolah, tapi dia adalah pemilik industri mobil di Eropa. Bill Gates, orang terkaya di dunia, memulai bisnis setelah lulus SMA. Jadi, kita melihat bahwa kesuksesan berwirausaha juga tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Di dalam negeri, kita juga melihat banyak pengusaha, Bob Sadino atau Khairul Tanjung, ya, Basri Koto, dia juga merupakan pengusaha-pengusaha yang bisa dikatakan mungkin usia atau pendidikannya atau fisiknya juga juga tidak mudah. Dengan fisik mungkin juga dengan usia juga tidak mudah juga, dan pendidikan juga tidak tinggi. Selanjutnya, kesuksesan itu tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Ini juga bisa kita lihat di contoh di sini adalah Andre Carnegie. Dia itu bekerja usia 13 tahun, keluarga sangat miskin, tapi menjadi raja dalam industri besi dan baja di dunia. Walt Disney, usia 20 tahun, pemuda miskin juga, dan tidak terkenal. Usia 30 tahun jadi usahawan terkenal. Abraham Lincoln lahir dari keluarga miskin, tetapi menjadi presiden Amerika Serikat. Begitu juga Bill Clinton, masa kecilnya yang tidak indah, adiknya terlibat kasus narkoba, tetapi dia membentuk dirinya, melahirkan talentnya atau bakatnya untuk menjadi orang yang sukses. Begitu juga dengan wirausaha, tidak ada kaitannya dengan usia, tidak ada kaitannya dengan fisik, atau tidak ada kaitannya dengan pendidikan, dengan termasuk juga tidak ada kaitan atau hubungannya dengan latar belakang pendidikan. Asal kita mau membentuk dan melahirkan, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, maka sekali lagi kesuksesan itu akan dapat kita lakukan. Oleh karena itu, dalam mata kuliah kewirausahaan, kita memang memaksimalkan minat, bakat, potensi yang ada dalam diri kita untuk mau memulai aktivitas wirausaha. Maka kita juga dapat kelompokkan ciri dan watak seorang wirausaha atau seorang pengusaha. Pertama,
ciri dan watak wirausaha itu dia percaya diri. Maka wataknya itu adalah keyakinannya, ketidaktergantungannya, individualis, dan optimis. Itu bagian daripada ciri dan watak seorang pengusaha atau wirausaha. Yang kedua, cirinya adalah berorientasi kepada masa depan. Pandangannya jauh ke depan. Dan prospektif, mampu melihat hal-hal yang dengan sudut pandang yang berbeda. Itu prospektif. Yang ketiga, ciri dan watak seorang wirausaha itu dia berorientasi pada tugas dan hasil. Segala sesuatu aktivitas yang dikerjakannya itu diharapkan akan menghasilkan hasil. Dengan watak kebutuhan akan berprestasi, orientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, memiliki dorong kuat, inisiatif dan energi. Itu adalah ciri dan watak dari wirausaha. Yang terakhir, ciri dan watak seorang wirausaha itu dia cirinya adalah pengambil resiko dan kepemimpinan. Mampu mengambil resiko dan mampu memimpin. Dengan wataknya, kemampuan mengambil resiko, menyukai tantangan, berperilaku dan bersikap sebagai pemimpin, mudah menerima saran dan kritikan, dan juga mudah bergaul. Inilah ciri umum dan watak seorang wirausaha. Percaya diri, orientasi ke masa depan, berorientasi tugas dan hasil, dan pengambil risiko, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, motivasi berwirausaha juga berbeda antara satu individu dengan satu individu yang lain. Bisa jadi motivasi berwirausaha itu pertama mungkin tekanan hidup yang berat, sehingga untuk bisa keluar dari tekanan hidup maka mereka memotivasi untuk berwirausaha, memulai aktivitas-aktivitas usaha. Bisa juga dia tidak suka menjadi bawahan, jadi karyawan, maka walaupun kecil usaha tapi adalah pekerjaan usaha milik sendiri. Motivasi berwirausaha juga ditemui oleh seorang dengan melihat atau mendapatkan peluang. Ya, adanya peluang yang mungkin menjadi motivasi orang berwirausaha. Yang selanjutnya, motivasi berwirausaha itu mungkin datangnya dari lingkungan, keluarga, role model, teman, sekolah, atau guru. Jadi ini bagian motif atau yang mampu memotivasi seorang untuk berwirausaha. Secara teori, Suryana 2003 juga mengungkapkan bahwa banyak motivasi atau hal-hal yang membuat seseorang itu berkeinginan untuk berwirausaha. Pertama, mungkin keinginan penghasilan lebih baik, karena melalui wirausaha seseorang mampu mendapatkan tingkat income atau pendapatan yang lebih besar dibanding menjadi karyawan. Kemudian keinginan berkarir yang lebih memuaskan, ya. Karena kalau berwirausaha tentu bisa jadi menjadi pemimpin, menjadi pemilik, maka ini juga bagian tantangan untuk berkarir yang lebih tinggi. Kemudian keinginan menjadi mandiri juga bagian motivasi seseorang untuk berwirausaha. Keinginan pretise menjadi pemilik suatu usaha bisnis ini juga bagian yang mungkin menjadi motif seseorang untuk berwirausaha. Jadi ini sebetulnya adalah praktisi bahwa bisnis walaupun kecil tapi milik sendiri. Kemudian motivasi berwirausaha itu juga datang memiliki keinginan menjalankan ide atau konsep baru. Ya, banyak orang yang juga termotivasi dengan jalan seperti ini. Kemudian motivasi berwirausaha, keinginan seseorang untuk memiliki kekayaan jangka panjang. Melalui kewirausahaan atau berwirausaha itu tentu potensi untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang lebih besar, dan ini bisa menjadi bagian pendapatan di jangka panjang. Yang terakhir, menurut Suryana itu motivasi berwirausaha itu adalah keinginan memberikan kontribusi pada masyarakat.
Selanjutnya tentang ide wirausaha. Sama dengan hal tadi, mungkin ini motivasinya dalam diri. Tapi ide untuk berwirausaha dapat juga bersumber dari, ya, pertama mungkin melihat peluang pasar, kebutuhan konsumen, merespon, ya, peluang yang ada. Ini juga bisa menjadi ide. Kemudian ide untuk berwirausaha itu dapat bersumber dari hobi, talent, bakat yang ada dalam diri, termasuk juga skill yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ide untuk berwirausaha dapat bersumber juga dari teman, sahabat, dan keluarga. Ini juga bagian ide seseorang mau memulai aktivitas wirausaha. Kemudian ide berwirausaha seseorang itu juga bisa berasal dari kisah sukses seseorang yang dapat menjadi role model. Kisah-kisah pengusaha, orang-orang yang sukses dalam menjalankan usaha, ini juga bagian ide bagi seseorang untuk berusaha. Sama halnya dengan motivasi, setelah mendapatkan ide, kemudian termotivasi. Namun, tidak semua aktivitas wirausaha itu dapat berjalan sukses. Maka banyak faktor yang menyebabkan berwirausaha itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau mengalami kegagalan. Faktor-faktor itu dapat, pertama, bisa jadi kita tidak memiliki kompeten dalam manajerial. Kita sebagai pendatang baru kurang memiliki kemampuan, konsep, atau hal-hal yang dibutuhkan dalam berwirausaha, mengelola operasional modal seperti itu. Kemudian faktor kegagalan itu juga ditentukan kurangnya pengalaman. Ya, sebagai pendatang baru yang memulai aktivitas wirausaha, kita memiliki pengalaman yang terbatas. Maka biasanya kalau kita tidak hati-hati dan memiliki pengalaman yang rendah, kurang, bisa jadi faktor ini menjadikan salah satu faktor kegagalan. Yang ketiga, mungkin kurang dapat mengendalikan keuangan. Kita kurang dapat mengelola sumber dana dan pengeluarannya. Gagal dalam perencanaan, bahwa perencanaan yang kita buat itu ternyata tidak kita lakukan secara disiplin pencapaiannya, pelaksanaannya. Ini juga bagian yang menjadi faktor kegagalan. Kemudian faktor kegagalan itu juga dapat lokasi yang kurang memadai, yang kurang strategis, jauh dari pelanggan, jauh dari keramaian. Ini juga menjadi faktor yang berdampak kepada kegagalan. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terkait dengan keuangan karyawan. Ini juga bagian yang harus dikelola untuk menghindari kegagalan. Kemudian faktor kegagalan berwirausaha yang harus diperhatikan itu adalah sikap kurang sungguh-sungguh. Bahwa apa yang menjadi motivasi dan ide kita di awal untuk memulai suatu unit usaha memang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan separuh hati. Ketika mendapatkan untung kita semangat, tapi ketika mendapatkan tantangan kita mulai semangatnya turun. Ketika ada pesaing, kompetitor yang mampu menyaing produk kita, kita mulai lemah. Namun kita tidak mampu berinovasi atau memiliki kreativitas. Ini juga bisa menimbulkan kegagalan. Yang kedelapan, mungkin faktor kegagalan berwirausaha itu tidak mampu melakukan peralihan teknologi, tren dan waktu. Inovasi untuk menggunakan teknologi, melihat tren yang ada atau momen yang tepat untuk melakukan inovasi itu tidak kita lakukan, maka kegagalan juga akan datang kepada kita. Seperti Nokia tidak mampu melihat tren, tidak mampu melihat waktu, kapan momen, ya, dia harus melakukan inovasi, ternyata tak dilakukan. Maka kita lihat banyak perusahaan-perusahaan seperti Nokia, Kodak yang tidak mampu bangkit, Sony itu mereka kalah dalam persaingan. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah entrepreneurship mindset. Yang harus kita perhatikan bahwa mindset seorang kewirausahaan itu, pertama sekali lagi,
orientasinya adalah action oriented itu. Dia berorientasi kepada pelaksanaan, tindakan, berpikir simpel, walaupun tantangan banyak, tetapi dia tetap mengelola semua tantangan itu menjadi lebih sederhana. Ini mindset yang harus dibangun dalam seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Kemudian selalu mencari peluang baru. Jadi peluang-peluang dalam usaha itu banyak, tetapi dia juga harus mencari mana peluang yang benar-benar mampu diambil, mampu dilakukan, atau mampu dicapai. Mengejar peluang dengan disiplin. Ketika ada peluang, kita juga harus mampu memanfaatkan, melakukan inovasi, melakukan kreativitas terhadap produk atau jasa yang kita bangun. Sekali lagi, mindset seorang yang memiliki wirausaha itu, dari sekian peluang yang banyak, maka dia akan mengambil satu peluang terbaik dan kemudian fokus untuk mengeksekusi peluang terbaik tersebut. Dan terakhir, mungkin pola pikir yang dibangun oleh seorang entrepreneurship itu, dia memfokuskan semua energi, semua elemen-elemen pendukung, baik itu modal, karyawan, untuk dunia bisnisnya. Maka ini yang harus dibangun ketika kita memiliki minat, motivasi untuk berwirausaha. Nah, ini adalah satu konsep yang juga menunjukkan jiwa kewirausahaan. Sukses itu sebetulnya adalah fungsi dari pilihan, choice. Pilihan entrepreneurship atau tidaknya itu bergantung pada diri kita. Jika kita memilih sukses melalui menjadi karyawan, kita bekerja pada orang lain. Mungkin juga profesional, eksekutif, decision maker, tetapi menjadi karyawan, menjadi pegawai, atau bawahan. Tetapi pilihan untuk sukses juga bisa dilakukan oleh seseorang melalui intrapreneurs. Karyawan tetap menjadi karyawan, tetapi memiliki jiwa kewirausahaan, inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resource, sumber daya. Tetapi dia adalah karyawan, tidak memiliki aktivitas usaha atau unit usaha. Tetapi sukses yang dipilih seseorang menjadi entrepreneurship, dia itu memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, pengambil risiko, walaupun unit usaha itu kecil, tetapi dia bukan karyawan, tetapi pemilik. Kemudian juga ada sukses pilihan yang diambil seseorang, mungkin social entrepreneur, pelaku kegiatan sosial yang berwatak, entrepreneurs. Ini juga bagian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan usaha. Kemudian ada lagi ecopreneurs, wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Banyak orang juga punya usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sekali lagi, sukses adalah fungsi dari pilihan. Maka untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, setiap proses, setiap tahap memang harus kita mulai. Maka 1000 langkah yang sudah dicapai oleh orang-orang yang sukses di saat ini, itu mereka mulai dari langkah pertama, langkah 0. Maka yang harus mereka lalui untuk bisa sukses menjadi seorang wirausaha, pertama adalah capacity for hard work, kemauan untuk bekerja keras. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, kita harus mau bekerja keras. Kemudian kita juga harus mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain. Tidak mungkin untuk menjadi orang sukses dalam usaha kita lakukan sendiri. Jadi bos juga, jadi pemilik juga, jadi karyawan juga, itu tidak mungkin. Kita butuh orang lain, butuh partner. Kemudian wirausaha yang sukses itu juga harus memiliki penampilan yang baik, menjaga penampilan, sikap, perilaku, tutur kata, termasuk juga karakter. Ini juga menjadi bagian seorang
kewirausahaan itu yang menentukan dia sukses atau tidaknya. Kemudian tentu juga self efficacy, yaitu keyakinan diri, self confident, keyakinan atas suatu capaian, atas suatu tujuan yang harus dicapai. Ini juga bagian faktor atau jiwa seorang wirausaha itu yang bisa sukses. Kemudian wirausaha yang sukses itu juga adalah memiliki kemampuan, ya, decision making, membuat keputusan, ya, membuat keputusan yang tepat dalam kondisi resiko. Dia harus mampu membuat suatu keputusan. Sekali lagi, wirausaha yang sukses itu juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan formal juga mendorong seseorang untuk bisa lebih sukses, walaupun ada banyak, ya, temuan pengusaha-pengusaha seperti yang kita contohkan tadi di awal, bahwa pendidikan tidak menjadikan atau ada kaitan untuk sukses, tetapi pendidikan juga memiliki kemampuan orang untuk bertindak lebih baik, ya, lebih tepat, ya, dalam menjalankan usahanya. Sekali lagi juga di sana ada pengalaman, ya, seperti yang dicontohkan oleh contoh kita di awal tadi, bahwa kesuksesan itu tidak ada kaitan dengan pendidikan. Mereka memiliki pengalaman yang panjang, maka kesuksesan dapat mereka raih. Kemudian bagaimana menjadi wirausaha yang sukses itu? Pertama, dorongan ambisi. Kita harus memiliki ambisi. Kita harus berani untuk memiliki tahap-tahap kesuksesan yang harus kita capai. Dan yang terakhir, kita juga memiliki ability to communicate. Kita harus mampu, harus pintar berkomunikasi di semua lini, di semua keadaan, di semua lingkungan. Maka wirausaha yang memiliki faktor-faktor ini atau tahap-tahap yang kita jelaskan ini, dia memiliki potensi untuk sukses. Sekali lagi, wirausahawan itu dibentuk, dilahirkan dengan proses-proses yang harus dilalui, sehingga kesuksesan itu akan dapat mereka raih. Mungkin sebagai konsep awal tentang kewirausahaan, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di topik-topik kewirausahaan yang lain. Terima kasih.